Halo semuanya, selamat datang di channel Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Di masa depan akan terjadi revolusi besar dalam sejarah manusia. Revolusi yang akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan teknologi. Revolusi AI telah dimulai, dan pertanyaannya adalah, apakah manusia siap untuk menghadapi masa depan yang akan datang? Di channel ini, kami akan membahas tentang bagaimana AI akan menggantikan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, dari pekerjaan hingga pendidikan, dari kesehatan hingga keamanan. Jangan lewatkan episode-episode kami yang akan datang, dan bersiaplah untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Eits, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita. Langsung aja, apa sih itu AI? Mungkin kalian udah gak asing nih dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Wah, apa aja tuh? Jadi yang pertama seperti kegiatan pembelajaran, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Dalam bidang pembelajaran, AI dapat belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Lalu yang kedua, pengenalan pola. AI dapat mengenali pola-pola dalam data seperti gambar, suara, dan teks. Yang ketiga, pengambilan keputusan. AI dapat membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Dan yang keempat adalah komunikasi. AI dapat berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa alami, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. AI dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti robotika, pengenalan wajah, asisten virtual, dan analisis data. Dalam bidang robotika, AI dapat digunakan untuk mengendalikan robot dan membuat mereka dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks. Yang kedua, pengenalan wajah. AI dapat digunakan untuk mengenali wajah orang dalam membuat sistem keamanan yang lebih efektif. Yang ketiga, asisten virtual. AI dapat digunakan untuk membuat asisten virtual yang dapat membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Dan yang keempat adalah analisis data. AI dapat digunakan untuk menganalisis data besar dan membuat prediksi tentang tren dan pola yang akan datang. Namun nih, AI juga memiliki beberapa kelemahan dan tantangan, seperti keterbatasan data. AI ini memerlukan data yang besar dan berkualitas untuk dapat belajar dan meningkatkan kemampuan. Yang kedua, keterbatasan dalam algoritma. AI memerlukan algoritma yang efektif untuk dapat mengolah data dan membuat keputusan. Dan yang ketiga adalah keterbatasan etika. AI memerlukan etika yang jelas untuk dapat membuat keputusan yang adil dan tidak diskriminatif. Pada beberapa tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana teknologi AI telah mengubah cara kita untuk hidup dan bekerja. Dari asisten virtual seperti Siri dan Alexa, hingga sistem otomatisasi di pabrik-pabrik. AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, apa yang terjadi jika AI semakin canggih dan mulai menggantikan pekerjaan manusia? Apakah kita siap untuk menghadapi krisis yang mungkin terjadi? Teknologi telah berkembang pesat dan telah mengubah cara kita untuk hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan satu sama lain.
Dengan kemampuan untuk belajar, berpikir, dan melakukan tugas-tugas seperti manusia, AI telah mulai menggantikan manusia dalam berbagai bidang, seperti industri, transportasi, dan bahkan layanan pelanggan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah AI akan menggantikan manusia secara keseluruhan dan identitas kita sebagai manusia? Dalam konteks ini, kita perlu memahami bagaimana AI dapat menggantikan manusia dan apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang akan datang. Menurut beberapa prediksi, pada tahun 2030, sekitar 30% pekerjaan manusia akan digantikan oleh AI. Ini berarti bahwa jutaan orang akan kehilangan pekerjaan mereka dan harus mencari pekerjaan baru. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga pada sosial dan politik. Kita perlu melihat peningkatan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan bahkan konflik politik. Dampak AI terhadap pekerjaan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah penggantian pekerjaan. AI dapat menggantikan pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas berulang, seperti pengolahan data, pengiriman dokumen, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi tidak relevan lagi. Contohnya, pekerjaan sebagai operator telepon dapat digantikan oleh AI yang dapat menjawab pertanyaan dan melakukan tugas-tugas lainnya. Yang kedua adalah penciptaan pekerjaan baru. AI juga dapat menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Contohnya, pekerjaan seperti pengembang AI, analisis data, dan lain-lain. Contohnya, pekerjaan sebagai pengembang AI dapat menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dalam bidang pengembangan perangkat lunak, pengolahan data, dan lain-lain. Perubahan keterampilan. AI dapat memerlukan keterampilan-keterampilan baru yang tidak ada sebelumnya. Contohnya, keterampilan dalam bidang pengembangan AI, analisis data, dan lain-lain. Contoh, pekerjaannya sebagai analisis data memerlukan keterampilan dalam bidang statistik, matematika, dan pengelolaan data. Adalah dampak pada ketenagakerjaan. AI dapat memiliki dampak pada ketenagakerjaan, terutama jika pekerjaan-pekerjaan yang ada digantikan oleh AI. Namun, hal ini juga dapat menciptakan kesempatan-kesempatan baru bagi pekerja-pekerja untuk memiliki keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan mereka. Contohnya, pekerjaan sebagai operator mesin dapat digantikan oleh AI, namun pekerjaan-pekerjaan dapat memiliki kesempatan untuk memiliki keterampilan baru dalam bidang pengembangan AI dan pengelolaan data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pekerjaan yang terancam oleh AI. Berikut adalah beberapa pekerjaan yang paling besar peluangnya untuk digantikan oleh AI. Yang pertama, operator telepon. AI dapat menjawab pertanyaan dan melakukan tugas-tugas lainnya yang biasanya dilakukan oleh operator telepon. Yang kedua, pengemudi. Kendaraan otonom yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Waymo dan Tesla dapat menggantikan pengemudi. Yang ketiga adalah akuntan. AI dapat melakukan pengolahan data dan membuat laporan keuangan secara otomatis. Yang keempat, pekerja pabrik. Robot dan mesin yang dikendalikan oleh AI dapat menggantikan pekerja pabrik dalam melakukan tugas-tugas seperti perakitan dan pengemasan. Yang kelima adalah pelayan. AI dapat melakukan tugas-tugas seperti mengambil pesanan dan melakukan pembayaran secara otomatis. Namun nih, perlu diingat bahwa AI tidak akan menggantikan semua pekerjaan, tetapi akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam banyak industri. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan membahas solusi untuk menghadapi krisis. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi krisis ini? Hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi krisis akibat pergantian pekerjaan oleh AI antaranya, yang pertama,
dapat meningkatkan keterampilan. Kita harus meningkatkan keterampilan kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang dihasilkan oleh AI. Kita dapat mengambil kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang kita punya. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan baru. Kita harus mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan perubahan yang dihasilkan oleh AI. Contohnya, kita dapat belajar tentang pengembangan AI, analisis data, atau cyber security. Yang ketiga adalah mencari pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh AI. Kita harus mencari pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh AI seperti pekerjaan yang memerlukan kreativitas, empati, atau kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menghadapi krisis akibat pergantian pekerjaan oleh AI dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dihasilkan. AI memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pekerjaan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang relevan dengan perubahan yang dihasilkan oleh AI. Namun di sisi lain, AI juga menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas berulang, sehingga dapat menyebabkan krisis akibat penggantian pekerjaan oleh AI. Oleh karena itu, untuk menghadapi krisis ini, kita harus meningkatkan keterampilan kita, mengembangkan keterampilan baru, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung pekerja, sehingga kita dapat memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kita harus memastikan bahwa AI digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan untuk menggantikan kemampuan kita sebagai manusia. Kita harus bijak dalam menggunakannya, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Kita harus memastikan bahwa AI digunakan untuk meningkatkan kesetaraan, bukan untuk memperburuk kesenjangan. Dengan bijak menggunakan AI, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan produktivitas kita, dan menciptakan inovasi yang dapat mengubah dunia. Jadi, mari gunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Mari kita memastikan bahwa AI digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan untuk menggantikan kemampuan kita sebagai manusia. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi yang kami berikan tentang bagaimana AI akan menggantikan manusia membantu Anda. Semoga informasi yang kami berikan tentang bagaimana AI akan menggantikan manusia dapat membantu Anda memahami dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update konten terbaru dari kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.